Jadi kapan nih mau bayar uang sewa kiosnya? Ini sudah kelewat 2 bulan loh dari janji Bapak yang mau bayar itu. Bapak loh dari kemarin. Dari kemarin malah bilangnya mau bayar. Tapi apa? Sampai sekarang gak dibayar-bayar. Sampai bosen saya nagihnya. Tuh, saya minta maaf banget ya Pak. Jualan ayam geprek saya lagi sepi banget. Jadi penghasilannya cuma cukup buat kebutuhan dan balik modal buat terus jualan ayam geprek. Tapi akan saya usahakan ya Pak, supaya ayam geprek saya itu bisa laku dan bisa bayar uang sewa kos. Alah Pak, kalau Bapak emang niat buat bayar kios pasti udah dari kemarin Bapak bisa bayar. Dan masa iya Bapak mau ngandelin jualan ayam geprek Bapak yang seperti ini? Bapak carilah uang dengan cara lain. Ngutang dulu kayak ke orang atau bank gitu loh Pak. Utang saya di bank kan beberapa orang juga belum saya bayar Pak. Karena memang keadaan ekonomi saya sedang sangat terpuruk. Saya mohonlah Pak, kasih waktu lagi agar saya itu bisa mengumpulkan uang dan membayar uang sewa kios ini. Kamu tuh ngomongnya dari kemarin gitu terus. Minta waktu lagi. Kamu mau membodohi saya? Ya saya loh udah sangat berbaik hati karena tidak langsung mengusir jualan kamu dari kios saya ini. Kamu tuh harusnya tahu diri lah. Jangan minta enaknya aja. Kalau gini terus saya yang rugi karena gak dapat uang sewa kios ini. Sekali lagi saya mohon maaf ya Pak. Saya tidak bermaksud membuat Bapak itu rugi. Apalagi ingin membodohi Bapak. Sekaligus Pak, tolong berikan saya waktu sekali lagi. Kalau ini saya akan benar-benar membayar total uang sewa kios ini. Kalau misalnya saya tidak sanggup membayar uang sewa, Bapak bolehlah menyita rumah saya. Cukup menarik. Tapi kan rumah kamu itu loh gak bagus-bagus amat. Tapi gak apa-apa deh. Daripada nanti kamu gak bayar-bayar dan saya gak dapat uang, saya akan kasih waktu kamu sekali lagi ya. Jadi kamu bisa bayarnya kapan? Jangan lama-lama ya. Kasih waktu saya 3 bulan lagi ya Pak. Dalam waktu 3 bulan itu saya akan berusaha menjual ayam geprek saya supaya laris dan manis. Dan juga saya akan berusaha mencari cara agar bisa dapat uang untuk tambahan bayar uang sewa kios ini. 3 bulan. Kamu ini dikasih hati malah minta ginjal. 3 bulan itu lama banget loh. Kamu sengaja ya minta waktu 3 bulan supaya bisa kabur. Kalau gak bisa bayar. Enggak. Saya gak setuju kalau kamu minta waktu 3 bulan. Enak aja. Astagfirullahaladzim Pak. Niat saya gak seperti yang Bapak bilang. Saya benar-benar membayar uang sewa kok. Tapi saya memang butuh waktu yang lumayan lama Pak. Ya sudah, kalau gitu Bapak maunya berapa bulan? Saya maunya kamu membayar total uang sewa kios ini dalam waktu sebulan saja. Tapi Pak, itu terlalu cepat. Saya tidak sanggup Pak kalau hanya dalam waktu sebulan. Gimana kalau 2 bulan Pak? Masih terlalu lama itu. Ya sudah, saya kasih waktu 1,5 bulan ya. Sudah itu, gak bisa dinego-nego lagi. Pokoknya saya mau dalam waktu 1,5 bulan itu kamu sudah harus membayar sewa kios ini. Ingat ya, saya akan menyita rumah kamu itu. Baiklah, kalau begitu Pak. Terima kasih karena sudah mau memberikan saya waktu untuk membayar uang sewa kios ini. Ya. Ingat ya, kamu jangan sampai kabur. Ya udah, saya pamit dulu. Mau pulang, pusing saya habis ngobrol sama kamu. Alhamdulillah, setidaknya aku masih punya waktu 1,5 bulan buat cari uang dan meramaikan jualan ayam geprekku ini supaya bisa bayar uang sewa kios ini. Tapi, kok jam segini belum ada pembeli juga ya? Padahal udah mau malam loh ini. Lebih baik aku tutup jualanku dan pulang saja deh. Capek banget hari ini. Assalamualaikum. Bu, Bapak pulang nih. Bu, Ibu lagi di mana ya? Waalaikumsalam Pak. Ibu di dapur nih, lagi masak. Bu, Bapak nanti buatin kopi ya. Walah, iya Pak. Bapak tumben, kok udah pulang jam segini? Oh iya, gimana jualan ayam gepreknya Pak? Laris nggak? Bapak pusing loh Bu,
tadi habis ditagih sama pemilik kios yang kita sewa buat jualan ayam geprek itu loh. Untung aja Bapak bisa nego buat minta tambahan waktu untuk bayar uang sewanya. Dan hari ini tuh ayam geprek kita sepi banget, Bu. Cuma beberapa orang yang beli, jadinya Bapak pulang aja deh. Alhamdulillah, Pak. Kalau gitu, kita ada waktu buat ngumpulin uang buat bayar uang sewa. Nanti Ibu bantuin ya dengan kerja nyuci baju tetangga, biar bisa nambahin buat bayar uang sewa. Iya nih Bu, Bapak jadi bingung banget. Kenapa ya bisa beberapa bulan ini jualan ayam geprek kita bisa jadi sepi banget? Padahal kan kita gak ada tuh yang naikin harga atau ngurangin porsinya. Padahal kan jualan ayam geprek adalah satu-satunya pendapatan kita. Ibu juga bingung, Pak. Dan kalau gini terus, kita bisa bangkrut, Pak. Mana kita harus segera bayar uang sewa kios, kan? Betul Bu. Iya Bu, tadi Bapak pas nego minta tambahan waktu ke pemilik kios. Sebenarnya Bapak jadikan rumah kita ini sebagai jaminannya. Kalau kita gak sanggup bayar uang sewa kios itu, rumah kita akan disita oleh pemilik kios. Maafin Bapak ya Bu. Astagfirullah, Bapak. Bapak kok bisa sih senekat itu? Kenapa harus rumah sih, Pak, yang jadi jaminan? Nanti kalau kita nggak bisa bayar uang sewa, terus rumah kita disita, kita mau tinggal di mana, Pak? Di kolong jembatan gitu. Bapak nih nggak berpikir panjang dulu sih sebelum bertindak. Ya Bu, Bapak tahu kok resikonya. Tapi mau gimana lagi Bu? Kalau gak begitu pemilik kios itu gak akan ngasih tambahan waktu buat bayar uang sewa. Kalau gak gitu kan kita juga gak bisa jualan ayam geprek lagi di kios itu Bu. Dan Ibu tahu sendiri kan, kalau mau nyewa tempat lain susah. Apalagi kios itu letaknya strategis. Tapi Pak, gak rumah juga yang dijadiin jaminan. Bapak bisa tuh pakai motor kita aja atau apa gitu. Kenapa malah rumah sih Pak? Bu, kalau motor kita yang dijadikan jaminan, belum tentu pemilik kios itu mau. Dia pasti mikir kalau cuma motor mah nanti bisa rugi dia. Apalagi uang sewa yang belum kita bayar udah numpuk. Dan sepertinya lebih dari harga satu motor. Kalau gitu, berarti kita harus bisa bayar uang sewa kios, Pak, sesuai waktu yang udah ditentukan. Pokoknya jangan sampai rumah kita ini disita. Bisa gawat, Pak. Iya Bu, Bapak juga mikirnya begitu. Makanya Bapak masih mikir terus nih, gimana supaya jualan ayam geprek kita itu bisa rame. Apa kita pakai pesugihan aja ya Bu? Kan kalau pakai pesugihan bisa membuat jualan ayam geprek kita jadi cepet rame. Hah? Pesugihan? Bapak yang bener, Pak. Pesugihan itu banyak banget loh, Pak, resikonya. Dan pesugihan itu dilarang, Pak, sama agama. Daripada kita pesugihan, mending kita benerin sholat kita dan perbanyak sholat malam dan berdoa, Pak. Bu, kita ini udah bener sholat dan banyak doa. Tapi apa kenyataannya? Kita tetap susah kan? Kita tuh cari cara yang pasti-pasti aja sih Bu. Ya walaupun emang banyak resikonya, tapi pesugihan jalan satu-satunya loh Bu, supaya jual ayam geprek kita itu bisa rame. Astagfirullah, Bapak gak boleh ngomong gitu. Rezeki kita itu udah diatur sama Tuhan. Dan mungkin kesusahan yang sedang kita hadapi ini adalah ujian buat kita, Pak. Dan pesugihan bukan satu-satunya cara, Pak, agar jualan ayam geprek kita bisa laku. Halah Bu, omongan kayak gitu tuh udah basi tahu. Ibu pikir hidup kita ini kayak yang ada di film-film gitu. Hidup lagi susah-susahnya terus tiba-tiba dapat rezeki dadakan. Gak akan Bu, kalau kita gak usaha dengan yang pasti, gak mungkin bisa keluar dari masalah ini. Dan apa Ibu bilang pesugihan bukan cara satu-satunya yang terus caranya gimana Bu supaya jualan ayam geprek kita itu laku? Gimana coba kasih tahu Bapak? Astagfirullah, Bapak gak boleh ngomong gitu. Rezeki kita kan udah diatur sama Tuhan. Dan mungkin kesusahan yang sedang kita hadapi ini adalah ujian buat kita. Dan pesugihan bukan cara satu-satunya, Pak, agar jualan ayam geprek kita laku. Masih banyak loh cara yang halal yang bisa kita usahakan. Apakah Ibu yakin dengan cara gitu jualan ayam geprek kita ini langsung rame? Ya enggak sih, Pak. Semuanya kan butuh proses. Mungkin hal itu akan membutuhkan beberapa waktu untuk berhasil. Nah, masalahnya kalau kita terlalu memakan banyak waktu, bisa-bisa kita telat lagi bayar uang sewa kios dan rumah kita akan disita, Bu. Coba gimana Bu? Ini kayak mana gitu kira-kira Bu? Ibu enggak mau, Pak.
Ibu kan cuma ngasih saran ke Bapak. Lebih baik kita pakai cara yang halal dan benar. Lagian kalau misalnya kita pakai pesugihan, terus kita kena karma atau masalah gimana coba? Emangnya Bapak bisa jamin kalau kita pakai pesugihan gak akan terkena masalah? Kalau Bapak berani jamin, apakah Ibu akan setuju kalau kita itu pakai pesugihan? Ya udah deh kalau gitu, Ibu setuju. Tapi Bapak harus beneran tanggung jawab ya. Pokoknya Ibu nggak mau loh kena masalah gara-gara pesugihan. Udah toh Bu, tenang aja. Aman-aman kalau sama Bapak mah. Yang penting Ibu mah nurut aja. Baiklah Pak. Karena Ibu udah setuju, besok Bapak akan langsung pergi ke tempat dukunnya untuk meminta penglaris pesugihan. Keesokan harinya, Pak, Bapak, sini sarapan dulu. Ibu sudah masak nih. ya Bu, sebentar lagi. Wah, Ibu masak apa nih? Kelihatannya enak banget. Ini, Ibu masak sayur nangka sama goreng ikan asin. Wah, kesukaan Bapak banget nih. Ya udah, Bapak sarapan dulu ya. Ibu mau nyuci baju dulu. Setelah Anto sarapan, Bu, Bapak mau berangkat nih ya. Walah, iya Pak. Hati-hati ya. Ingat, kalau bisa minta penglarisnya yang minim resikonya aja Pak. Dan tidak menimbulkan banyak masalah. Ya, tenang aja Bu, gak perlu khawatir. Ya udah Bapak berangkat dulu ya. Saat di tempat dukun. Jadi Mbah, kedatangan saya kemari ingin meminta penglaris pesugihan untuk jualan ayam geprek saya agar bisa ramai. Saya sangat frustasi Mbah. Sudah beberapa bulan ini penjualan ayam geprek saya sangat sepi banget. Walah, gampang itu. Tapi ada beberapa hal yang harus kamu lakukan secara langsung. Karena ini bentuknya penglaris pesugihan. Ya Mbah, saya sangat bersedia. Tapi Mbah, apakah ada penglaris pesugihan yang minim resiko dan tidak menimbulkan banyak masalah? Kamu nih aneh sekali ya. Namanya penglaris pesugihan yang berhubungan dengan mistis, ya sudah pasti banyak resikonya. Kalau kamu yang sedikit resikonya, ya jangan pakai penglaris. Gitu aja kok susah. Maaf Mbah, saya kira ada penglaris yang minim resiko. Ternyata tidak ada ya. Tapi saya tetap mau kok Mbah pakai penglaris. Jadi tolong kasih tahu bagaimana caranya Mbah. Mudah saja, kamu hanya perlu meminta rambut kuntilanak penjaga kuburan. Kebetulan TPU kampung sebelah ada kuntilanak yang setidaknya tidak terlalu ganas. Tapi ingat, kamu harus memintanya dengan wajah memelas dan bawa beberapa persembahan agar dia mau memberikan potongan rambutnya. Nah, rambut kuntilanak itulah yang akan jadi jimat penglaris yang ampuh. Baik Mbah, terima kasih. Kalau gitu saya izin pamit ya Mbah. Nanti dulu. Saya mau kasih tahu kamu pantangan dari penglaris itu. Ingat ya, setelah kamu mendapatkan rambut kuntilanak itu, kamu harus menjaganya dan jangan sampai terkena air. Kalau kamu tidak mau terkena sebuah masalah yang besar. Anto langsung pergi dan membeli beberapa persembahan. Malam harinya, oke, benar kan di TPU sini? Oke, semua persembahannya sudah lengkap. Jangan takut ya, jangan takut. Cuma kuntilanak kok. Ini demi bisa membuat jualan ayam geprekku ramai. Anto pun mulai memasuki TPU. Mbak Kunti, saya mau minta bantuan lo. Tolonglah muncul Mbak Kunti. Tolonglah muncul si Mbak Kunti, please. Tiba-tiba si kuntilanak pun muncul di depan Anto. Anto pun dengan takut mengutarakan keperluannya. Mbak Kunti ngagetin aku aja loh. Mbak Kunti, saya ini ingin meminta beberapa potong rambut Mbak Kunti. Ini saya ada persembahan untuk Mbak Kunti. Tolong ya Mbak, saya membutuhkan rambut Mbak Kunti. Tanpa bicara, si kuntilanak pun mengambil persembahan yang Anto siapkan, kemudian memberikan potongan rambutnya dan langsung menghilang. Akhirnya dapat juga nih rambut kuntilanak. Sebaiknya aku langsung pulang deh. Saat di rumah, Bu, Ibu, Bapak pulang. Bapak kok pulangnya malam banget? Terus itu rambut siapa Pak? Dan mau buat apa? Ini tuh rambut kuntilanak yang akan jadi penglaris Bu. Ya ampun, ngeri banget Pak. Kok bisa sih Bapak dapat rambut kuntilanak? Gimana caranya Pak? Udah toh Bu, gak usah banyak nanya. Bapak capek nih. Mending Ibu siapin Bapak makanan sana. Bapak mau nyimpen rambut kuntilanak ini.
Oh iya, malam ini kita siapin ya bahan-bahannya yang banyak, dagangan ayam gepreknya besok. Pasti besok jualan ayam geprek kita ini laku keras. Keesokan harinya, jualan ayam geprek Anto pun menjadi sangat ramai. Tuh kan Bu, kalau pakai penglaris bisa langsung rame jualan ayam geprek kita. Lihat aja nih, belum siang aja ayam gepreknya udah mau habis. Iya Pak, ternyata kalau pakai penglaris benar-benar ampuh ya. Ya dong Bu. Beberapa bulan kemudian dagangan ayam geprek Anto semakin ramai dan akhirnya ia bisa membayar uang sewa kios. Namun satu malam, Pak, kok jualan ayam gepreknya si Anto itu tiba-tiba jadi rame banget ya? Padahal ikan dulu sepi banget. Apa si Anto itu pakai penglaris ya? Wus, nggak boleh asal noda gitu Pak. Siapa tahu dia kan emang lagi rezekinya Pak Anto, makanya jualannya bisa seramai itu. Ya tapi aneh aja gitu Pak, soalnya bisa tiba-tiba gitu. Masa Papa gak curiga sih? Ada toh Pak, gak usah ngurusin orang lain, nanti timbulnya fitnah. Sudahlah, saya mau pulang dulu, ini sudah malam. Sementara di rumah Anto, Pak, Bapak, ini kopinya udah jadi. His, Bapak ini kemana sih? Apa di kamar ya? Ya udah deh, aku bawa kopinya ke kamar. Duh, kopinya jatuh lagi. Waduh, kopinya tumpah ke penglaris rambut kuntilanaknya lagi. Ibu lagi ngapain sih? Mana kopi Bapak Bu? Loh, itu rambut kuntilanaknya basah kenapa Bu? Ini Pak, nggak sengaja ketumpahan kopi. Maaf ya Pak. Ya ampun ibu, kok ibu nggak berhati-hati sih? Mana pantangannya lagi? Gak boleh tahu ini Bu, sampai basah. Duh, kita bisa kena masalah ini Bu. Hah? Emang bisa gitu Pak? Loh, Ibu nggak tahu loh Pak. Dan Ibu juga nggak sengaja numpahin kopinya. Udah terlanjur juga Bu, kita berharap aja semoga kita itu nggak dapat masalah. di saat yang bersamaan tiba-tiba ada yang mengetok pintu rumah Anto. Ini siapa lagi ngetok-ngetok pintu rumah jam segini? Ayo Bu, ke depan. Saat di depan rumah, Loh, kok gak ada orang sih? Pak, itu ada bayangan lewat. Kayak bayangan kuntilanak gitu lagi. Mana Bu? Bu, itu rambut kuntilanaknya kok jadi panjang banget. Mana rambut itu bergerak ke arah kita? Ayo Bu, cepat lari Ayo, Bu. Pak. Bu, Ibu ayo takut Bu, cepat banget. Bu. Ibu juga Pak. Tolong. kaki Anto dan istrinya terikat oleh rambut kuntilanak dan perlahan rambut itu mencekik Anto dan istrinya hingga tewas.